warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan cinta ilmu, cinta sang pembawa ilmu Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama tadi diajak untuk bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena pagi ini juga kita berada di bulan Maulid, saya ingin menjelaskan atau membacakan pendapat para ulama bagaimana cara memahami dalil, karena ini penting sekali. Dan apa yang saya maksudkan di sini adalah ketika masuk bulan Maulid, banyak umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, pembahasan ini tidak berbicara khilafiyah dalam artian untuk memecah belah umat, bukan, tapi justru supaya kita belajar toleransi, mengenali bagaimana kita menyikapi khilaf. Ya. Yang pertama, karena kita termasuk orang yang ikut merayakan Maulid, maka kita harus paham, mengerti dalilnya. Apa ada dalil di situ. Begitu. Karena sesuatu yang sudah ada dalilnya, maka dan yang berdalil adalah para ulama, maka tidak boleh sesuatu itu dibilang bid'ah. Itu dulu yang harus difahami. Semua amalan ada dalilnya, dan yang mengatakan, yang mendalilkan itu adalah para ulama, maka tidak boleh lagi orang mengatakan bid'ah walaupun kita tidak sepaham. Saya tetap tidak mau, begitu kan? Enggak masalah. Tetapi ibadah itu tidak bisa disebut lagi bid'ah. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, siapa beliau? Murid daripada Imam Malik, guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk generasi salaf. Ya. Beliau mengatakan bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Makanya kalau ada dalilnya bagaimana? Ya itu bukan bid'ah. Tapi itu sesuatu yang tidak dilakukan zaman Rasulullah. Tapi bisa dicarikan atau ketemu dalilnya. Maka di situ disebut, maka dibagilah, mengatakan bahwa itu adalah berarti ada bid'ah hasanah. Ya. Sebagian mengatakan, oh enggak bisa, bid'ah ya bid'ah. Bid'ah itu cuma satu. Ya, tidak bisa terbagi. Tapi Imam Syafi'i yang dikatakan salaf itu membagi, Imam Malik membagi bid'ah, karena memang nyatanya ada sesuatu yang tidak dilakukan zaman Rasulullah SAW dengan bentuk yang seperti itu. Tapi kalau dalil dari satu persatu ada. Apa contohnya? Mengumpulkan Al-Quran. Zaman dulu nggak ada. Ya, Al-Quran itu tidak terkumpul seperti sekarang. Oleh karenanya ketika
sahabat datang bersama Sayyidina Umar bin Khattab untuk menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menolak. Saya nggak mau, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Karena mengumpulkan Al-Quran jadi satu itu tidak dilakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Umar setelah mendapatkan keterangan daripada sahabat yang meminta untuk mengumpulkan Al-Quran, berdalil ini kalau tidak dikumpulkan nanti akan hilang. Diberi hujah, diberi pemahaman, maka Sayyidina Abu Bakar menerima. Baik, begitu. Yang tadinya tidak mau jadi mau. Setelah diberi keterangan menjadi mau. Berarti tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi itu dilakukan. Salat tarawih, contoh lain. Ya, salat tarawih itu tidak dilakukan kumpul seperti sekarang di masjid satu imam, gitu ya. Nggak ada itu zaman dulu. Tapi itu dilakukan di khalifah, waktu khalifah Abu Bakar tidak dilakukan. Tapi di waktu Sayyidina Umar dikumpulkan dengan satu imam, sampailah seperti sekarang itu. Masjid-masjid ramai, makmur, orang sholat di mana-mana. Bahkan lebih jelas lagi, Sayyidina Umar mengatakan begini, ni'matil bid'atu hadhihi. Setelah kumpul, ini sebaik-baik bid'ah. Ini sebaik-baik bid'ah. Bid'ah tapi baik, begitu. Ya. Berarti tarawihnya, salat tarawih kumpul seperti itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah pernah mencontohkan dan berhenti, begitu. Jadi ada dalilnya, itu namanya dalil. Ya, ada dalil, ada contoh sebelumnya. Dua contoh tadi, kalau kurang saya tambahin lagi, gitu. Karena waktunya ini juga sempit, ya, artinya waktunya tidak luas. Saya cukupkan dua dulu, ya. Jadi contoh tadi, salat, masya Allah, dan di khalifah, di waktu saat khalifah Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali melihat orang-orang ramai di masjid, banyak salat tarawih sampai sekarang, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga negeri ini. Mudah-mudahan tadi yang dikhawatirkan, ya, PKI dan sebagainya, komunis dan sebagainya, insya Allah, ya, tidak diberi ruang di negeri ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah singkirkan semua, segala bibit-bibitnya mati semua, insya Allah, di negeri ini, insya Allah. Ya, ramaikan masjid, ibadah, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali waktu melihat masjid-masjid semua penuh dengan orang-orang sholat ramai, beliau mengatakan, nawwarallahu qalba Umar, nawwarallahu qabra Umar, kama nawwara masajidana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerangi kuburan Sayyidina Umar sebagaimana beliau telah menerangi masjid-masjid kami. Jadi kalau di bulan Ramadan dinyalakan lampu-lampu lentera yang ada di masjid, hidup semuanya, jadi terang masjid. Kalau di bulan Ramadan, kata Sayyidina Umar, ini juga berkah daripada yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Quran, di zaman Sayyidina Umar tarawih, di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Menjadikan adzan 2 kali. Ya. Dulu adzan sekali. Menjadi adzan jadi 2 kali. Enggak pernah dilakukan. Dan itu ibadah.
Ya, itu kan ibadah. Tapi nggak dicontohkan. Mereka beristihad begitu. Dan diterima. Sahabat yang lain juga mengiyakan itu. Tidak ada yang mengatakan itu bid'ah, kemudian kalau bid'ah harus dolalah, kalau dolalah harus masuk neraka. Begitu. Ya. Ini ilmu. Kalau kita mau buka hati kita, akal kita, pemikiran kita, kemudian kita dengarkan pendapat para ulama, nggak ada masalah ternyata. Ya, yang mau lakukan, nggak paham juga, nggak usah lakuin. Nah, saya nggak ngerti itu, nggak paham. Pokoknya saya punya satu aja, bisa, ya nggak masalah. Ya, kan orang lain-lain, cara pemahaman orang kan beda-beda. Baik, dari tiga bahkan ya, tiga contoh tadi dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maulid. Apa yang terjadi pada Maulid? Kalau tadi kata Imam Syafi'i, semua ibadah yang mempunyai contoh sebelumnya, dalil, itu maka menjadi sesuatu tadi tidak boleh disebut itu sesuatu yang bid'ah. Yang tidak ada contohnya nggak boleh. Ya. Doa bersama antar agama, nah itu bid'ah. Bid'ah. Kalau itu sepakat kita. Karena Tuhannya beda. Ya, nggak mungkin juga. Orang Islam, orang non Muslim lain beda-beda. Yang satu menyembah Allah, yang satu menyembah sana, satu menyembah sana. Tuhannya satu, nggak satu. Kalau yang seperti itu sampai kapanpun kita harus bela, nggak bisa. Tuhan kok satu, nggak bisa. Tuhan kita punya sifat yang harus difahami, wujud, qidam, baqa, semua disebutkan ciri-cirinya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak boleh terlelap, tidak pernah tidur. Begitu. Nah, itu keyakinan yang seperti itu. Kemudian kita kumpul bersama-sama demi apa namanya? Persatuan, demi kita doa bersama, nggak ada. Kalau yang seperti itu kita bid'ahkan sampai kapanpun itu. Ya. Tapi kalau maulid misalnya, apakah maulid itu sebenarnya saya sudah malas ya ngomong-ngomong begini ini sudah malas. Ya. Kajian kita mestinya kitab Ihya ini. Ya. Tapi ini karena masuk bulan maulid ternyata masih sungguh disayangkan saudara-saudara kita itu, Masya Allah semangatnya dalam membongkar atau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tercampur dengan syahwat yang seharusnya, yang tidak semestinya diperlakukan seperti itu. Apa itu? Ya tadi, yang tidak dia pahami, yang tidak dimengerti, langsung dia bid'ahkan. Sekarang coba satu dalil. Kemudian siapa yang berhak berdalil? Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Rasulullah bertanya, mengapa mereka berpuasa? Lihat, jawabannya dua hal. Orang ini berpuasa, satu, karena ditenggelamkannya Musa. Hari itu hari ditenggelamkannya Musa. Ya, afwan, Fir'aun. Ditenggelamkannya Fir'aun. Jadi kehancuran Fir'aun di hari itu. Yang kedua, diselamatkannya Nabi Allah Musa. Ya, jadi kalau ada orang jahat binasa, ada orang yang jahat pada orang Islam binasa, boleh nggak orang senang? Boleh. Kalau bersedih berarti jangan-jangan satu merek ini. Ya. Orang jahat binasa, ya senang. Ada orang bilang nggak boleh, tidak boleh.
ya, orang kesusahan kau senang. Senang aja. Senang ini. Ya. Jadi waktu orang Yahudi ditanya, "Mengapa kalian puasa?" Dua alasannya. Pertama, ditenggelamkannya Fir'aun, dan yang kedua, diselamatkannya Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk bersenang-senang, untuk mengingat mengenang keselamatan Nabi Musa daripada kalian. Lihat itu pertanyaannya supaya nyambung. Peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan diselamatkannya Nabi Musa, berapa tahun dengan ketika Rasulullah SAW bertanya? Sudah berapa tahun? Peristiwa itu diperingati oleh orang Bani Israel tadi. Berarti setiap tahun ya. Setiap tahun mereka memperingati berpuasa setiap hari ya, dari setelah tenggelamnya Fir'aun, mereka berpuasa bersyukur kepada Allah. Jelas? Bersyukur, oh alhamdulillah tanggal 10 seperti kita, tanggal 17 Agustus ini hari dimerdekakan. Jadi setiap tahun mereka melakukan tadi, mengulang-ulang rasa syukur dengan tadi selamatnya Nabi Musa. Setiap tahun dilakukan, setiap tahun. Apa hubungannya dengan Maulid? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kalau Hafidh sudah sering saya sampaikan. Siapa Hafidh? Siapa Hafidh itu? Al-Hafidh berarti seorang ulama hafidh yang sudah menghafal berapa? 100.000 hadis. Berapa Pak? 100.000 hadis. Sanadan, sanadnya, riwayatnya. Saya mendengar dari guru saya dari gurunya lagi, namanya fulan, gurunya namanya fulan, terus sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mendengar hadis ini dari fulan, dari gurunya lagi, namanya harus disebut semua. Ya, kalau satu tidak disebut maka hadisnya menjadi dhaif. Oh, salah satu berarti hadisnya tidak disebut. Begitu. Kan itu ilmu mustalah ada itu ya. Oh, berarti hadis ini mubham. Apa mubham? Berarti satu tidak disebutkan. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 terus sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup disebut hafid? Belum juga. Matanya sekarang, teksnya. Teksnya apa? Innamal a'malu binniyat. Misalnya, itu teksnya, nas, matan. Sanad adalah riwayat yang mendengarkan siapa dari fulan sampai ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, setiap nama yang disebut dia harus tahu biografi singkat. Nah, gitu. Saya mendengar hadis ini dari Syekh fulan misalnya. Dari Ahmad misalnya. Ahmad ini gurunya siapa, karya tulisnya apa, dilahirkan di mana, menghafal apa, begitu. Jadi setiap orang yang disebut, so bayangkan itu orang seberapa alimnya beliau itu, para hafid itu. Ya, salah satu kitab yang sering kita baca, kitab beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Bulughul Maram. Iya. Pernah dengar kitab Bulughul Maram, dan masih banyak lagi kitab ya. Salah satu yang paling sering kita dengar namanya kitab Bulughul Maram. Bahkan Ibnu Hajar bukan cuma hafid tapi mendapat julukan
Amirul Mukminin dalam hadis. Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Berapa kalau Amirul Mukminin? Karena menghafal berapa? 300.000 hadis. Masya Allah. Sekelas beliau, gitu ya. Sekelas beliau inilah orang yang mengatakan dalil bahwa orang Yahudi berpuasa, begitu, untuk karena senang dengan kelahiran, dengan selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Hadis itu dikatakan bahwa kita juga bisa dijadikan dalil bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih layak, lebih pantas untuk dikenang, disebut setiap tahun, dikenang, diingatkan lagi bahwa dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegaklah Islam. Dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan Al-Qur'an. Dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ajarkan kita salat. Dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ajarkan kepada kita bahwa orang Islam harus bersaudara. Dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jelaskan bagaimana syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalilnya ada. Dalilnya berarti kalau maulid itu ada dalilnya. Ini untuk yang mau ya. Nanti yang nggak mau baca sendiri yang nggak mau. Ya, ini yang mau. Karena saya doyan maulid. Ya. Maka saya sampaikan jangan terlalu suudzon kepada orang Islam. Ini punya dalil juga. Saya punya dalil. Masalah setuju nggak setuju biasa aja nggak apa-apa. Ya, banyak yang nggak setuju ya nggak masalah. Tetap bersaudara kita. Kalau mau. Ya. Jadi puasa itu tadi dijadikan dalil. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Ada redaksi jawaban dari Nabi beragam di sini, riwayat. Tapi maknanya sama semua. Yaitu dzaka yaumu wulidtu fihi. Itu kata Rasulullah SAW. Hari itu aku dilahirkan. Jadi Nabi berpuasa di hari Senin. Ditanya, kenapa engkau berpuasa? Ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kuat sekali ditanya, ya. Atau juga diriwayatkan oleh perawi yang lain. Kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Rasulullah mengatakan, hari itu aku dilahirkan. Berarti Rasulullah menganggap penting hari kelahirannya. Dengan dua dalil itu. Yang berdalil siapa? Saya? Oh bukan. Yang berdalil Ibnu Hajar Asqalani. Jelas ya? Yang berdalil bahwa ini boleh dijadikan dalil untuk orang merayakan Maulid Nabi Muhammad setiap tahun, ya, itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cukup. Masih juga ngotot kita, nggak bisa. Itu bid'ah. Kullu bid'ah dhalalah. Nggak selesai kalau begitu. Ya. Ini harapannya cuma itu aja. Oh, ternyata ada dalilnya. Yang berdalil siapa? Ibnu Hajar Asqalani. Kurang Ibnu Hajar. Coba bayangkan, cari orang sekarang, ya, dari orang-orang yang sangat menentang, karena ada kiriman begini di YouTube itu ya, ada dikirim orang begitu. Bagaimana kalau saya diundang Maulid? Jangan hadir, bid'ah dhalah. Ya, jadi di hati ini kurang ajar nih ya. Ini sekarang kita jelaskan. Itu tadi pendapat para ulama. Kalau kita nggak mau, nggak masalah. Ya, sekarang siapa Ibnu Hajar Asqalani? Diteruskan kemudian generasi berikutnya Al-Imam As-Suyuti. Siapa Imam Suyuti itu? Imam Suyuti seorang ulama, hafid juga, disepakati keilmuannya. Ya, siapa penulis kitab? Salah satunya Jalalain, kitab tafsir Jalalain itu
Kira-kira alim enggak ya itu ya? Apa kurang alim, kurang dengar, kurang rajin dengerin radio ini orang mungkin itu gimana? Ya. Imam Suyuti ini belum dapat hidayah ini ya. Kurang rajin dengar radio ini. Sekelas Imam Suyuti. Ya. Bahkan sekarang lebih dari itu, karya tulisnya. Siapa ulama yang menulis kitab Maulid? Itu. Siapa? Para ulama yang menulis kitab Maulid. Salah satunya Imam Suyuti. Di antara juga Ibnu Katsir, murid daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir yang tafsir yang kita baca itu, dia menulis kitab Maulid. Ya. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Itu maulidnya Diba. Syekh Abdurrahman Al-Hafidh Ibnu Hajar Ad-Daibai. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, kalau di sini dikenal maulid di Diba. Ya, menulis kitab maulid. Hafidh mereka. Ya. Kalau orang-orang sekelas itu masih juga dibid'ahkan, terus yang ahlu sunnah yang mana ini? Ya, sekelas Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam Suyuti, Al-Imam As-Sakhawi, sekelas imam-imam itu ya menganjurkan orang untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan dalil yang seperti ini. Kemudian dijelaskan lagi, ini pada koreksinya. Nah, ini dikoreksi ke dalam sekarang. Apa sih Maulid itu? Ibnu Hajar juga menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan di Maulid. Hal-hal yang boleh, yang tidak melanggar otomatis. Ya, yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, baca Al-Qur'an. Baca Quran yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentang terkait misi, bagaimana rahmatnya. Kan disebutkan dalam Al-Quran itu banyak sekali. Salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita kumpul untuk melaksanakan atau untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Salawat. Kita tidak sholawat datang dipanggil, ayo sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wa sallam, masya Allah man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara, masya Allah, satu sholawat dibalas oleh Allah 10 kali. Kan baik, berarti ada kebaikan di Al-Quran, di dalamnya mengerjakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kemudian kita baca sirahnya, salah satunya. Ya, baca sirah. Kayak apa sih Rasulullah? Rasulullah terlahir bagaimana? Ya, apa ada peristiwa penting di zaman itu? Kan supaya kita mengerti. Karena zaman sekarang itu, apalagi seperti tadi sudah disinggung, ya, sekarang sakralitas daripada agama itu mau dihancurkan sekarang itu. Lihat, ada masjid dipakai buat joget, ada. Ya, ada dipakai buat senam. Masjid, ulama dipermainkan, dikata-kata luar biasa. Supaya apa? Orang tadi menghinakan agama itu terancang betul-betul. Ya, dirancang supaya orang terbiasa mendengar ulama dilecehkan, Al-Quran dihina, tafsir hadis dimain-mainkan semau-maunya. Itu kan penghinaan semua. Ya. Nah, kita dengan momentum yang tepat, Maulid, kita ingatkan lagi, Nabi bukan untuk candaan. Rasulullah SAW adalah qudwah, pemberi syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita ingatkan, lahirnya beda. Wulida maktunan makhulan maktu'as surrah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan sudah terkhitan, dilahirkan pakai celak, dilahirkan dalam keadaan suci, dilahirkan bercahaya sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayatnya jelas semua kalau mau baca. Ya, diingatkan ke orang, Nabi bukan manusia biasa.
Nabi manusia luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Jalan di lorong berhari-hari wanginya masih tersisa sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak yang diusap kepalanya rambutnya menjadi wangi. Tidak hilang-hilang wanginya. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Itu yang disampaikan dalam maulid. Kemudian ceramah, baca Quran, sirah, kemudian ceramah. Apa ceramahnya? Ya tentang Nabi Muhammad. Ceramahnya tentang apa? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemana-mana. Ya, acara maulid, ceramahnya kemana-mana, menyinggung sedikit tentang akhlak Rasulullah tidak. Jangan bikin maulid, dapat dosa nanti. Karena maulid yang dikehendaki oleh Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam An-Nawawi, dan para imam yang lain, tujuannya menggiring orang untuk cinta kepada Nabi Muhammad, untuk kagum kepada Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad, membela syariat Nabi Muhammad. Itu tujuannya. Kalau maulid dengan joget-joget, maulid dengan apa, itu bubarin aja maulid begitu. Ya, buat apa? Itu memalukan itu seperti itu. Itu harapannya. Jadi harus dalil yang harus difahami, tapi ke dalam harus ada koreksi. Ya, ada koreksi. Jadi ceramah itu penting. Ya, karena dari tadi yang dibaca Al-Qur'an, sirah sebagian nggak paham. Diambil, disarikan oleh si penceramah, dengerin itu dibaca maulid, oh begini, terjemahkan, artikan, jelaskan kepada umat. Itu harapannya maulid. Ya, bagi-bagi makanan bagus. Ya, yang terakhir tadi beri makanan. Kata Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak harus dengan itu saja, tapi semua amal yang baik boleh dilakukan di saat memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hal seperti ini bisa difahami. Ada tambahan sedikit sebelum saya tutup. Sering kita mendengar begini, kalau maulid itu baik, niscaya para sahabat sudah pasti melakukannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Pendapat itu tidak semuanya benar. Ya. Kenapa? Berapa banyak tadi amalan yang baik yang tidak dilakukan sahabat? Karena itu pertama bukan dalil, bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan pendapat salaf. Ya, kalau itu baik, niscaya para sahabat. Berapa banyak? Kira-kira ada orang buka puskesmas gratis. Ya, kira-kira puskesmas gratis, pengobatan gratis. Siapa yang berobat di situ gratis. Ya, nggak pakai BPJS nggak, gratis, benar-benar gratis. Ya, dengan niat lillahi ta'ala, dapat pahala nggak itu? Nah, puskesmas seperti itu dapat pahala nggak? Kenapa sahabat nggak bikin? Apa orang bilang kalau ini baik pasti sahabat sudah melakukan ini? Kan nggak dibikin. Hah? Sama seperti itu juga. Tarawih dikumpulkan di zaman Sayyidina Umar, boleh nggak ngomong gitu? Kalau itu baik pasti Abu Bakar sudah melakukan. Kan nggak begitu. Jadi ini bukan dalil sama sekali. Ya, kita dipaksa untuk mencarikan dalil, tapi mereka membawakan sesuatu yang bukan dalil. Ini kan lucu akhirnya. Ya, kalau ini baik pasti sahabat melakukan. Berapa banyak? Ya, berapa banyak itu tadi? Ya, hal-hal yang tidak dilakukan oleh sahabat, tapi baik dilakukan sekarang. Paham? Dimengerti ya? Pura-pura Pak begini Pak gitu. Supaya kita dapat pahala ya. Sekali lagi, itulah maulid. Jadi harus keluar, kita kuatkan, berikan dalil, carikan dalil. Nggak apa-apa, saya nggak ngerti dalil, duduk, jangan marah-marah di luar, sini duduk ngaji, pahami, nanti paham insya Allah. Nggak paham juga nggak apa-apa, ya. Jangan sesatkan orang, jangan bid'ahkan orang, karena kita juga nggak mau masuk neraka, ya. Sebagaimana
kalian tidak mau masuk neraka, saya nggak mau masuk neraka. Siapa yang masuk neraka? Ya, kenapa anasnya nggak kuat kita? Ya, bagaimana masuk neraka? Ya, jadi sama, kita nggak mau masuk neraka. Berdalil. Makanya yang ditekankan di sini, jangan sekali-kali tadi membid'ahkan, dolalah, nggak mau dengar pendapat para orang. Makanya ini lucu kadang-kadang. Ada masjid namanya, banyak masjid yayasan Syafi'i. Ya, banyak dia ada masjid-masjid namanya Imam Syafi'i. Namanya Imam Syafi'i, tapi pendapatnya Imam Syafi'i ditabrak. Ya, nggak ada bid'ah, bid'ah nggak terbagi-bagi, bid'ah cuma satu. Sayyidina Umar bilang bid'ah itu ada dua. Sayyidina Umar yang mengatakan nikmatil bid'ah itu berarti ada bid'ah yang bagus menurut Sayyidina Umar. Ya, kata Imam Syafi'i, berarti kalau begitu ya dibagi aja bid'ah itu menjadi dua, yang ada contohnya, ada dalilnya, walaupun ritualnya tidak ada secara seluruh, tapi diambil di dalamnya ada semua dalil. Seperti tadi Maulid, di dalamnya ada Al-Quran, ada dalil baca Al-Quran, membaca sirah ada dalilnya, mendengarkan ceramah ada dalilnya, ngasih makan orang, ngasih makan Maulid, ya ada dalilnya, semua ada dalilnya. Begitu. Namanya masjidnya Imam Syafi'i, tapi cuma buat menipu orang. Begitu. Tapi pendapatnya Imam Syafi'i tidak dipakai di situ. Ya, sekali lagi bukan untuk memeruncing, tapi ini untuk yang meyakini. Kenalilah para ulama yang melakukan itu mempunyai dalil. Bahkan yang berdalil bukan saya. Yang berdalil adalah sekelas Imam Ibnu Hajar. Kalau orang seperti sekaliber, sebesar itu ilmunya tidak kita pakai, kemudian kita mau cari yang mana? Dalilnya di mana? Mau cari ustaz yang mana lagi? Karena Ibnu Hajar belum keluar di YouTube. Ya, belum ketahuan berapa followernya Ibnu Hajar. Ya, 1 miliar mungkin ya. Kalau ada 1 miliar. Kitabnya dibaca di mana-mana, setiap generasi dibaca. Kitab Bulughul Maram itu dibaca di mana-mana. Wallahu a'lam bishawab.